Saudara-saudara, pada hari ini saya akan meneruskan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Saudara-saudara, mari kita sekali lagi saya menghimbau supaya pada waktu kita membaca, kita betul-betul berdiri. Berdiri adalah suatu sikap yang menghormati. Jadinya maksudnya ini adalah tidak harus, tetapi alangkah baiknya. Mari kita bangkit berdiri pada waktu kita membaca ayat-ayat ini. Mari kita meneruskannya. Roma pasal 5. Saya khotbah pada hari ini di ayat 6, 7, dan 8. Tetapi kita membaca pada saat ini apa yang saya khotbahkan minggu lalu dari ayat 3 sampai ayat yang ke-8 kita membacanya. Ya. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 8. Tetapi saya akan khotbah ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Mari kita membaca ayat-ayat ini dengan bergantian. Saya memulai ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah si orang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memberkati kami dari awal sampai selesainya. Kiranya kedalaman firman, keagungan firman, dan kebesaran daripada firman dan kuasa daripada firman itu sendiri yang sudah menyelamatkan kami, memperbaharui kami. Tuhan juga memampukan hamba-Mu yang berbicara pada saat ini. Pakailah hamba-Mu bagi kemuliaan Tuhan, berkatilah umat-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau pakai, supaya segala kemuliaan kembali kepada sang sumbernya dari Tuhan itu sendiri. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang sebelum saudara duduk, mari kita membaca bersama ayat 6, 7, dan 8. Bersama-sama ketiga ayat ini. Ayat 6, 7, dan 8. Bersama-sama membacanya 1, 2, iya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebelum saya masuk kepada ayatnya yang baru kita baca ayat 6, 7, dan 8, saya mengingatkan apa yang menjadi kata terakhir, bagian terakhir di dalam khotbah saya kemarin, ayatnya yang kelima. Saya membaca saudara-saudara ya, ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadinya saudara-saudara, ini sudah dia menjelaskan, Rasul Paulus menjelaskan, Roh Kudus itu dikaruniakan. Jadinya Roh Kudus itu istilahnya dikaruniakan berarti diutus oleh Bapa dan diutus oleh anaknya, itu Yesus Kristus. Kedatangan Roh Kudus kepada kita di bumi ini, di dunia ini, itu direncanakan oleh Bapa dan Anak. Nanti kita akan membaca Roh Kudus berada untuk meneruskan pekerjaan Yesus Kristus yang dia sudah genapi. Saudara-saudara memperhatikan kalimat daripada Pendeta Stephen Tong, saya akan mengulangnya. Pak Tong mengatakan mengenai Allah Tritunggal, Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, Yesus Kristus yang menggenapi keselamatan, dan Allah Ruhul Kudus yang melaksanakan keselamatan. Saudara perhatikan pemakaian daripada Allah Tritunggal itu. Tanpa yang lain tidak mungkin
ada keselamatan. Berarti keselamatan itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa merencanakan keselamatan. Allah Anak menggenapi rencana Bapa itu untuk menyelamatkan kita. Berarti ada rencana Yesus Kristus harus menggenapi. Setelah Yesus Kristus sudah menggenapi keselamatan itu, dia balik di mana Bapa berada di surga. Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak, dan dia melaksanakan keselamatan itu bagi kita. Jadinya Roh Kudus itu dikaruniakan, diberikan kepada kita untuk melaksanakan keselamatan. Jadinya saudara-saudara, banyak yang saya tanya, kadang-kadang bingung. Karena kita sudah mengkutak-kutakan yang namanya Allah Tritunggal. Karena kita mengkutak-kutakan Allah Tritunggal, kalau kita berbicara mengenai ciptaan, itu Bapa. Kalau kita berbicara mengenai penebusan, itu adalah Anak. Kalau kita berbicara mengenai pawayuan, ini Alkitab, diwayukan, itu Roh Kudus. Betul itu ada, tetapi harus kita mengingat segala sesuatu itu adalah dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Kadang-kadang saya kalau ada ujiannya, saya mau bertanya, dan sekarang saya mau uji sekarang saudara-saudara, ya. Apakah betul-betul sudah memahami dengan benar? Kalau saya bertanya, apakah Allah Bapa penyelamat? Pikir dulu ya. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah Allah Bapa penyelamat? Siapa yang mengatakan ya penyelamat? Angkat tangan. Jangan sedikit-sedikit, kita terus mulai naik ya. Oke. Saya ulangi pertanyaan ini. Apakah Allah Bapa penyelamat? Angkat tangan yang mengatakannya. Wah, sudah lebih banyak karena Peter di depan ya. Jadinya oke. Siapa yang mengatakan Allah Bapa bukan penyelamat? Angkat tangan. Puji Tuhan ya. Oke, saudara-saudara. Berarti kalau kita mengatakan Allah Tritunggal itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Amin. Itu ada satu kesatuan. Berarti harus kita mempunyai pemahaman Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bersama-sama mencipta. Amin. Berarti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bersama-sama menyelamatkan. Amin. Berarti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bersama-sama memberikan wahyu. Jadinya baru kita memahami dengan jelas Allah Tritunggal bekerja bersama-sama. Jadinya saudara-saudara, pada waktu dikatakan di sini adalah dikaruniakan Allah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus datang kepada kita semua karena apa yang direncanakan Bapa, apa yang digenapi oleh Yesus Kristus harus dilaksanakan oleh Roh Kudus. Jadinya setiap kita yang percaya sudah didayami oleh Roh Kudus. Amin. Apakah Roh Kudus di dalam hati saudara sekarang ini? Yang percaya kepada Yesus Kristus harus ada Roh Kudus setiap orang. Jadinya jangan salah paham mengenai kalau kita tidak ada karunia Roh Kudus, yang berbahasa lidah itu kita tidak punya Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sudah didiami oleh Roh Kudus. Amin. Karena tidak ada yang mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Saudara, saya menjelaskan supaya kita memahami dengan betul mengenai kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Dan saya menghimbau pada tanggal 20 Maret mengenai Speak Roh Kudus, silakan datang untuk mendengar lebih mendalam apa yang disampaikan pada Speak yang kelima tentang Roh Kudus. Sekarang saudara-saudara, saya berbicara supaya kita mempunyai dasar yang mendalam. Setiap orang Kristen yang sudah didiami oleh Roh Kudus tidak mungkin kehilangan keselamatan. Amin. Kita berbicara mengenai jaminan. Bukankah Roh Kudus sudah dijamin? Memberikan jaminan, kalau dijamin berarti tidak kehilangan. Amin. Bagaimana yang dijamin bisa kehilangan? Berarti kalau kita kehilangan keselamatan berarti tidak ada jaminan.
Berarti kalau itu dijamin Roh Kudus, berarti dijamin Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan? Itu tidak hanya dijamin oleh Roh Kudus, pasti dijamin Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti Allah Tritunggal yang memberikan jaminan. Kita betul-betul selamat, saudara-saudara. Sekarang kita mereview, saudara membuka daripada Efesus pasal 1. Supaya kita sangat paham dan lebih memahami, Roh Kudus itu adalah jaminan. Berarti kalau dijamin keselamatan tidak mungkin hilang, saudara. Jemaat membaca dengan Peter ya. Efesus 1, perhatikan pada waktu membaca, mencoba memahami apa yang kita baca. Ini berbicara mengenai Roh Kudus yang memberikan jaminan keselamatan. Tidak mungkin yang punya Roh Kudus dibuang ke neraka. Betul nggak, saudara? Berarti yang dibuang ke neraka itu yang tanpa ada Roh Kudusnya. Kalau ada Roh Kudusnya, jaminan tidak mungkin saudara kehilangan keselamatan. Itu jaminan. Ya, berarti yang sudah didiami oleh Roh Kudus tidak mungkin kehilangan keselamatan. Pada waktu kita membaca kedua ayat ini, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Harus saudara memahami dengan betul ayat kedua ayat ini. Saudara membacanya Efesus 1 ayat 13 dan 14. Saudara membacanya. 1, 2, ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan ayat 14 bagian A. Saya membacanya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Berarti kalau dijamin tidak kehilangan. Amin, saudara. Karena ada jaminan. Sekarang saya memperlihatkan apa yang dikatakannya Yesus Kristus. Roh Kudus meneruskan, melaksanakan apa yang dikerjakan Yesus Kristus. Berarti Roh Kudus ini membawa kita kepada apa yang diselesaikan Kristus, yang Dia genapi. Jadinya Roh Kudus meninggikan, memuliakan Yesus Kristus. Berarti saudara harus ingat, di mana Roh Kudus ada, kalau meninggikan Roh Kudus, tetapi tidak meninggikan Kristus, itu bukan dari Roh Kudus. Di mana Roh Kudus bekerja, disitulah dimuliakan anaknya yang tunggal. Amin. Berarti kalau kita meninggikan Roh Kudus tidak memuliakan Kristus, itu bukan dari Roh Kudus. Sekarang saudara membuka daripada ini perkataan Yesus ya, yang betul-betul Roh Kudus itu di dalam hati kita. Saudara membaca daripada Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Khususnya perhatikan ayat 17. Dia bukan hanya menyertai, tetapi dia di dalam setiap orang Kristen. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Perhatikan khususnya ayat 17. Saudara membacanya ya bersama Peter ya. Oke. Jemaat yang membacanya. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. 1, 2, ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apa yang dikatakan? Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, kalau menyertai di luar kan, misalnya saya disertai oleh Pak Eben, ya Pak Eben di luar saya. Kalau disebut di dalam, ya di dalam. Yang kedua, pasal 16. Di sini Roh Kudus mengatakan adalah Dia memuliakan Yesus Kristus. Ya. Oke, saudara membaca Yohanes 16 ayat 7 dan 8, terus kita luncat. Saudara luncat ayat 13, 14 dan 15. Sekali lagi, Yohanes 16
ayat 7 dan 8, terus nanti loncat ke ayat 13, 14, dan 15. Oke, saudara yang membacanya. 1, 2, ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Teruskan ayat 13 sampai 15. 1, 2, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berarti Roh Kudus dan Yesus Kristus pasti selalu bersama, tidak mungkin berpisah satu dengan yang lain. Saudara memperhatikan ayat 14, saudara mengulang ayat 14. 1, 2, ya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berarti Roh Kudus tidak bekerja di luar apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, bukan? Ini sangat jelas harus kita memahami dengan pekerjaan Allah Tritunggal, khususnya Roh Kudus, supaya kita tidak salah paham. Karena Yesus Kristus itu adalah kedatangan Roh Kudus meninggikan Kristus. Jadinya di mana Roh Kudus bekerja pasti meninggikan Kristus, memuliakan Kristus. Berarti buktinya kalau itu dari Roh Kudus, pasti Roh Kudus memuliakan Kristus. Kalau banyak orang mengatakan Roh Kudus tidak memuliakan Kristus, pasti itu bukan dari Roh Kudus. Sekarang saya memberikan ilustrasi yang sangat sederhana. Saya minta ketiga orang yang saya sudah panggil tadi. Pak Tommy, silakan lebih cepat supaya waktu kita lebih cepat. Pak Tommy berperan sebagai bapak, Pak Halim sebagai anak, itu adalah Tuhan Yesus, dan Pak Hernin adalah berperan sebagai Roh Kudus. Ya, Bapak mengharap ke jemaat. Ya, oke, Bapak di sini, dan Bapak di sini, ya Bapak di sini, ya Bapaknya di sini, anaknya di tengah. Ya di sini maksudnya di tengah mimbar, ya. Berarti Bapak di sebelah kanan saya, di tengahnya ini anak, ya. Terus Pak Hernin berperan sebagai Roh Kudus. Ini berperan saudara-saudara, ya. Tetapi berharap sih wajah-wajah mereka sudah bisa mencerminkan Tuhan, ya. Ya, oke. Pasti ada orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa, kan? Termasuk Pak Romi. Kita semua orang berdosa. Dan saya sudah minta izin kepada Pak Edo. Pak Edo berperan sebagai orang berdosa. Pak Edo, maju ke depan Pak Edo. Ya. Kita semua orang berdosa, ini hanya di perannya Pak Edo mewakili kita semua orang berdosa. Ya. Pak Edo di situ dengar khotbah saya, Pak, agak sedikit sana. Ya, ya, oke. Saya khotbah mengenai kematian Kristus, mengenai Injil. Sekarang Roh Kudus bekerja. Sekarang Roh Kudus, lakukanlah kerjaan Roh Kudus kepada orang yang berdosa. Ini perannya saudara, ya. Coba ini Pak Edo, ini keras sekali orangnya, tetapi pada waktu Roh Kudus melembutkan hatinya, dia maju. Ya. Oke, dia Roh Kudus membawa kepada Kristus, kan? Nah, sekarang Yesus Kristus membawa ke Bapa. Ya, silakan. Oke, bawa ke Bapa. Wah, tadi lupa, itu kita baru tadi, ini anaknya, karena betul-betul bukan Yesus Kristus yang asli, ya. Saya sudah berpesan, bisikin orang berdosa untuk berlutut. Kok lupa dia? Sekarang Pak Edo lutut. Ya, ini berdosa kan harus minta ampun, kan? Ini memang bukan Yesus Kristus yang sejati, jadinya baru saya bilang tadi sudah lupa, ya. Oke, sudah dia katakan lutut, minta ampun. Sekarang Bapak lakukan apa? Ya lakukan.
Ya, pegang kepalanya lebih. Iya, begitu. Oke, terima kasih. Ini peran singkat ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat yang berperan. Terima kasih. Jadinya sangat jelas apa yang saya maksud. Pada waktu Injil dikhotbahkan, Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati manusia yang berdosa. Sekeras-kerasnya orang, pekerjaan Roh Kudus berkuasa melembutkan hati orang yang berdosa itu. Jadinya Roh Kudus membawa orang berdosa kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus membawa kepada Bapa. Menurut apa? Yohanes 1 ayat 12 baru kita baca kemarin kan? Siapa yang menerima Bapa diberikannya menjadi anaknya. Jadinya Pak Tommy berperan Bapa, dia menerima orang berdosa. Jadinya Pak Edo yang berdosa itu sudah menjadi anak Tuhan. Saudara harus ingat, kita bukan anak Yesus ya. Kita anak Bapa. Kalau kita anak Yesus berarti Bapa banyak cucu. Kita semua adalah anak Tuhan. Amin. Kita yang menerima Yesus Kristus, Bapa menerima kita, kita menjadi anaknya. Kita bukan anak Yesus Kristus ya. Karena kalau kita anak Yesus Kristus berarti kita cucunya Bapa, begitu jadinya. Jadinya sangat jelas, saudara-saudara ya, ini yang saya katakan. Sekarang kita masuk kepada inti khotbah saya pada hari ini. Mari kita kembali kepada teks kita. Mari kita membaca sekali lagi Roma pasal 5 ayat 6, 7 dan 8 bersama-sama ketiga ayat ini. Mari membacanya ketiga ayat ini dari Roma 5 ayat 6, 7 dan 8 bersama-sama kita semua. 1, 2, ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah si orang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadinya saudara-saudara harus kita melihat di sini ada kita Rasul Paulus menggambarkan siapakah orang berdosa itu. Dia mengatakan apa saudara-saudara? Kita yang berdosa ini adalah orang yang namanya istilah di sini saudara-saudara dipakai dalam bahasa Indonesia karena waktu kita masih lemah. Memang dalam bahasa Inggris dia memakai istilah weak. Tetapi istilah lain saya lebih memilih istilah lain. Karena kalau kita lemah, orang lemah kan masih bisa melakukan sesuatu kan? Karena dia lemah. Tetapi dia masih bisa kan? Tetapi istilah yang lebih tepat bagi saya, dan saya lebih memilih istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris, memakai istilah helpless. Kalau helpless, itu bagi saya lebih tepat. Karena kalau yang namanya weak, itu lemah. Orang lemah masih bisa lakukan. Tetapi kalau kita yang namanya helpless, berarti bahasa Indonesianya lebih tepat tidak berdaya. Memang kita tidak berdaya untuk melakukan sesuatu, bukan? Karena Alkitab sangat jelas, kita mati di dalam dosa. Kalau saudara mati, lebih-lebih lagi. Kalau orang mati kan tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Karena mati. Di sini digambarkannya Rasul Paulus keberadaan orang yang berdosa bukan hanya lemah, tetapi betul-betul helpless, tidak berdaya. Karena kita mati rohani karena dosa manusia. Saudara-saudara, saya memberikan suatu ilustrasi yang sangat tepat. Belakangan ini, asam urat saya kadarnya tambah besar. Betul-betul saudara-saudara pada waktu saya mengalami, saudara-saudara kalau yang namanya asam urat untuk wanita itu 5, itu normal. Kalau laki tidak boleh lebih daripada 7. Yang paling bagus itu 6 ya. Asam uratnya. Tetapi saya pernah sampai 11. Itu sudah sangat tinggi saudara. Pada waktu saya diranjang, saya bisa memberikan satu umpama. Saya tidak bisa berbuat apa-apa saudara-saudara. Itu namanya istilahnya tidak berdaya. Saya butuh pertolongan orang baru saya melakukan. Itu namanya tidak berdaya. Bukan lemah.
tetapi tidak berdaya. Betul-betul Dr. Andrew, Pak Tommy, Pak Tino, Pak Onward datang. Betul-betul pada waktu saya membutuhkan pertolongan. Pada waktu itu saudara-saudara ya. Tetapi ada momennya pada waktu saya sendiri. Karena mereka sudah tidak ada kan. Pada waktu puncaknya betul-betul saya hanya berbaring. Dr. Andrew yang datang. Untuk memberikan pertolongan buat saya. Itu namanya tidak berdaya. Kita sebagai orang berdosa. Tidak bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan. Karena gambarannya kita tidak berdaya. Jadinya saudara-saudara yang namanya tidak berdaya adalah keberadaan manusia yang berdosa. Dan kedua saudara-saudara, istilah yang dijelaskannya Rasul Paulus, karena kita adalah disebut durhaka. Saudara perhatikan istilah yang dipakai ya. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Durhaka ini lebih bagus penerjemahan di dalam bahasa Inggrisnya. Durhaka diterjemahkan di dalam bahasa Inggris namanya adalah ungodly. Berarti ungodly dengan godly bertolak belakang. Ungodly itu manusia. Godly itu adalah Tuhan. Saudara bayangkan bagaimana Allah yang kudus bisa memperhatikan orang yang berdosa. Tuhan yang sempurna, manusia yang tidak sempurna atau najis. Segala bertolak belakang penuh keperbedaannya. Allah dan manusia. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, mungkin kalau orang itu baik, masih ada yang mau mati untuk orang yang baik, bukan? Tetapi siapa yang mau mati untuk orang yang jahat? Saudara-saudara, ini satu gambaran betul-betul harus kita sadar. Keberadaan manusia yang sangat-sangat fatal. Orang yang baik masih ada yang mau mati untuk orang baik. Tetapi siapa yang mau mati untuk orang yang seperti kita ini? Orang memusuhi Tuhan, orang yang najis, orang yang melawan Tuhan, siapa yang mau mati kita? Tetapi Alkitab dengan sangat jelas, pada waktu kita masih berdosa, Tuhan mati untuk kita. Sangat-sangat gambaran saudara-saudara adalah sesuatu menggambarkan kita sebagai orang yang berdosa ini. Pada waktu dikatakan saudara-saudara dengan pekerjaan daripada yang namanya keberadaan orang yang berdosa ini, kita ingin hidup semau kita sendiri. Tadi apa yang kita baca tadi saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 dikatakan apa? Manusia lebih memilih gelap karena kejahatan manusia, bukan? Terang datang tetapi ditolak terang itu. Karena manusia begitu jahat. Mau ingin hidup di dalam kegelapan. Itulah keberadaan kita saudara-saudara. Jadinya harus kita melihat kalau keberadaan kita itu adalah betul-betul adalah 100% bertolak belakang apa yang Allah punya dan kita punya, manusia yang berdosa. Saudara-saudara, harus kita lihat kepada diri kita. Apa yang Tuhan sukai di dalam kita. Tidak ada sesuatu yang Tuhan sukai di dalam diri kita, saudara-saudara. Tidak ada sesuatu. Karena kita adalah manusia yang berdosa, yang selalu melawan Tuhan. Sekarang saudara, kita melihat dengan satu penjelasan daripada Rasul Paulus. Pasal 1, dia sudah menggambarkan murkanya kepada kita yang berdosa. Karena kita hidup untuk semau kita sendiri dan melawan Tuhan. Saudara sekarang melihat gambarannya itu, membacanya Roma 1 ayat 18. Saudara membacanya Roma 1 ayat yang ke-18. Bagaimana mungkin Tuhan tidak murka kepada orang berdosa itu? Saudara membaca Roma 1 ayat 18 ini adalah dijelaskannya Rasul Paulus keberadaan manusia yang berdosa ini. Saudara membacanya 1, 2, ya. Dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Coba membaca sekali lagi ayat ini. 1, 2,
Ya, Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. tetapi sangat bersyukur saudara-saudara. Kita melihat dua bagian daripada ayat 6, Roma pasal 5 ayat 6, 7 dan 8. Ini ada dua bagian. Memberikan gambaran manusia yang tidak lagi ada harapan. Itu namanya saudara-saudara, adalah yang namanya bagian manusia itu adalah yang namanya bahasa Inggrisnya adalah hopeless. Tidak ada harapan karena keberdosaannya. Tetapi sangat bersyukur kita diberikan suatu harapan yang jelas karena Tuhan Yesus Kristus itu. Saudara-saudara, ini adalah gambaran yang sangat-sangat kita pahami. Saudara-saudara, siapa yang pernah menonton film The Passion of the Christ? Siapa yang pernah menonton film The Passion of the Christ? Oke. Saudara-saudara, untuk kita lebih bisa melihat. Tetapi ini film Katolik ya. Jadinya kalau saudara menonton seluruh filmnya The Passion of the Christ, ada yang kurang alkitabiah. Karena ini adalah sutradaranya pun karena Katolik, Mel Gibson. Tetapi ini film yang menjadi terkenal dan ditolak juga di beberapa negara yang tidak beriman kepada Tuhan. Karena menceritakan mengenai kematian Kristus. Minta tolong tim Alfi untuk mempersiapkan bagian daripada penyaliban ini. Saudara-saudara berharap bukan hanya film yang saudara lihat. Saudara dan saya harus mengingat 2000 lebih tahun yang lalu itu terjadi di Golgota. Memang Mel Gibson memberikan suatu gambaran beda daripada yang lain. Harus kita mengingat, saudara-saudara, beberapa kali kalau saya mengingat penderitaan Kristus, tidak mungkin saya tidak mentitiskan air mata. Semestinya kita, bukan hanya slogan saudara-saudara yang kita sering dengar, harus tempatkan diri kita, engkau dan saya, penyebabnya. Jadinya Rasul Paulus mengatakan, orang yang tidak sadar betapa dia berdosa, tidak mungkin dia mengerti apa itu anugerah Tuhan. Dan Rasul Paulus memberikan satu pengertian. Kalau orang sadar betapa dia besar dosanya, dia tambah mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Saudara, kita mengingat yang namanya memang tidak dinamakan di Injil Matius dan di Injil Lukas. Tetapi Yohanes memberikan nama si orang perempuan yang meminyaki kaki Kristus sebelum dia disalibkan. Namanya Maria Magdalena. Dan Tuhan Yesus Kristus mengatakan, orang yang sadar betapa besar dosanya, itu mendapatkan anugerah yang lebih besar. Saudara-saudara, sekarang kita melihat apa yang Yesus Kristus katakan kepada orang yang sadar betapa besar dosanya. Berarti kalau kita sadar hanya dosa kita kecil, kita mendapatkan anugerah yang kecil. Tetapi kalau kita sadar betapa besar dosa saya, kita mendapatkan anugerah yang lebih besar. Karena kita sadar tidak ada sesuatu dari saya yang mungkin menyenangkan Tuhan. Saudara membuka daripada Lukas pasal 7. Saudara membacanya daripada ayatnya yang ke-42 dan 43. Ini tidak ada nama di sini, tetapi menurut pengertian dengan Injil-Injil yang lain, ini adalah Maria Magdalena. Lukas pasal 7, 42 dan 43. Saudara perhatikan kalimat daripada Tuhan Yesus Kristus. Lukas 7, 42 dan 43. Saudara membacanya. 1, 2, iya. Dua orang itu, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Saudara-saudara, orang yang sadar betapa saya berdosa, mendapatkan anugerah yang lebih besar.
Dan itu juga dikatakannya oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan di antara yang berdosa, saya yang paling berdosa. Dia membandingkan dirinya dengan yang semua yang berdosa. Dia mengatakan, saya yang paling berdosa, yang paling dalam. Orang yang merasa dia yang paling dalam, dia mendapatkan anugerah yang tertinggi. Sekarang saudara membaca 1 Timotius. Ini kalimat daripada Rasul Paulus. 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dan 16. 1 Timotius pasal 1 ayat yang 15 dan 16. Orang yang sadar betapa kita berdosa, kita mendapatkan anugerah yang sangat-sangat besar. 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dan 16. Saudara membacanya. 1, 2, ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Siapa orang yang tambah mencintai Tuhan adalah orang yang paling sadar betapa saya berdosa. Itu Rasul Paulus menjadi contoh. Dia mengakunya di antara yang paling berdosa, saya yang paling berdosa. Dan dia mendapatkan anugerah yang paling besar. Dan dia menjadi contoh bagaimana mengasihi Tuhan. Apapun yang dia alami, penderitaan apapun yang dia alami. Karena dia sadar kasih Tuhan lebih besar daripada semuanya itu. Dan saudara-saudara, saya akan menutup dengan suatu perkataan yang sangat-sangat indah. Pada waktunya. Jadinya saudara-saudara jangan bertanya, kenapa barulah Yesus datang pada waktu itu. Saudara-saudara di sini memperlihatkan, waktu Tuhan itu paling tepat. Tidak kurang, tidak lebih. Tepat waktunya. Saudara-saudara, kita kembali kepada teks kita pasal 5. Saudara membaca ayatnya yang ke-7 dan ayat ke-8. Roma 5 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Saudara membacanya 1, 2, ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Berarti saudara-saudara tidak berbuat apa-apa. Kita betul-betul orang berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Pada waktu itu. Jadinya saudara-saudara, rencana Tuhan adalah waktu yang tepat. Saudara-saudara tahu pada waktu kita berbicara mengenai waktu. Waktu itu ada dua pengertian. Yang namanya kronos dengan kairos. Kronos itu ada hari Senin sampai hari Minggu. Ada 24 jam itu berulang-ulang. Tetapi di antara hari Senin sampai Minggu, ada yang namanya satu momen di antara waktu. Saudara perhatikan istilahnya. Kalau kita berbicara mengenai kronos itu adalah waktu. Tetapi di dalam waktu ada satu momen di dalam waktu itu namanya kronos. Berarti kedatangan Yesus Kristus itu satu momen di dalam waktu. Untuk menebus kita orang yang berdosa itu namanya kairos. Pada waktu saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya itu namanya kairos. Pada waktu kita dilahirkan kembali itu namanya kairos. Tidak lagi terulang. Itu momen di dalam waktu. Berarti waktu itu di tangan Tuhan dan Dia menentukan kapan Yesus Kristus mati. Kenapa harus tunggu waktu itu? Karena Tuhan ingin memperlihatkan apa yang dilakukan orang-orang yang namanya Yahudi. Mereka berbuat yang namanya hukum Taurat dan keagamaan, tetapi tidak bisa. Mengenai orang Romawi, semuanya sebagai orang Yunani, segala sesuatu mereka lakukan. Bagaimana bisa diselamatkan? Pada waktu itu membuktikan manusia tidak ada pengharapan. Tetapi waktu itu Tuhan menentukan. Sekarang saudara membaca Galatia 4 ayatnya yang keempat. Supaya kita tahu penentuan waktu itu di tangan Tuhan. Galatia 4
ayatnya yang keempat. Supaya kita sadar waktu ditentukan oleh Tuhan. Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat. Saudara membacanya dan memahami pada waktu berbicara mengenai waktu. Saudara membacanya Galatia 4 ayat keempat. 1, 2, ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadinya pada waktu yang Tuhan tentukan, betul-betul memperlihatkan segala usaha manusia tidak ada jalannya. Waktu Tuhan, dia mengutus anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, hari ini saya akan menutup. Kalau dia sangat-sangat memberikan pengharapan. Dan itulah dikatakan di dalam perjamuan kudus. Ingatlah, orang yang selalu mengingat kematian Kristus, ini adalah orang Kristen yang tambah maju di dalam kerohanian. Karena kita mengingat betapa pengorbanannya buat setiap kita. Saudara-saudara pernah mengingat apa yang saya katakan? Pembenaran Kristus itu sempurna. Jadinya kita yang sudah dibenarkan Tuhan pasti tidak mungkin kehilangan keselamatan. Pembenaran itu adalah sempurna yang Yesus lakukan buat setiap kita. Tetapi kita yang sudah dibenarkan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan tidak mungkin mencapai kesempurnaan. Amin. Kita berjalan di dalam kekristenan kadang-kadang jatuh, bangun, jatuh, bangun. Saya ulangi kalimat ini. Apa yang Yesus Kristus lakukan pembenaran di atas kayu salib itu sempurna. Tetapi apa yang kita sudah terima kesempurnaan pembenaran Kristus, kita yang dibenarkan, kita tidak mungkin mencapai kesempurnaan yang kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan sangat paham kita bertumbuh di dalamnya. Supaya kita menjadi orang Kristen seperti Rasul Paulus. Saya mengingat betapa saya berdosa. Jadinya saya mengingat betapa besar anugerahnya. Dan saya tambah mencintainya. Karena pengorbanannya itu. Biarlah firman pada pagi hari ini atau siang hari ini mendorong kita supaya kita menjadi orang Kristen selalu mengingat pengorbanannya buat setiap kita. Apa yang saudara sudah korbankan untuk Tuhan? Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita semua.